Yang bikin aku ikutan jengkel, nenekku sering juga nonton channel yang membahas isu-isu politik, sehingga beliau juga ikut-ikutan terpengaruh dan menjadi fanatik dengan partai tertentu. Pernah suatu ketika kuota internetnya habis. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Nisa di Jogja. Diary, internet kini seperti sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian masyarakat. Bagaimana tidak, saat ini banyak orang yang berjuang mencari nafkah secara online, baik melalui toko online maupun media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Selain untuk mencari nafkah, tidak sedikit juga masyarakat yang mengandalkan internet sebagai media hiburan selain televisi. Bahkan kini banyak orang yang lebih suka mencari hiburan di internet dibanding nonton televisi. Terlebih saat pandemi kemarin, dunia pendidikan pun mengandalkan internet untuk media pembelajaran. Sehingga saat ini banyak orang yang mulai ketergantungan dengan internet, baik tua maupun muda, anak-anak maupun dewasa. Bahkan yang sudah uzur pun ikut-ikutan kecanduan internet, tak terkecuali nenekku. Diary, di usianya yang mendekati angka 70, beliau lebih sering nonton YouTube daripada televisi. Bahkan yang bikin aku heran, beliau kadang uring-uringan sendiri setelah nonton YouTube. Setelah aku cari tahu, ternyata beliau barusan nonton sebuah channel yang membahas tausiah dengan mazhab tertentu. Sepertinya yang dibicarakan dalam channel tersebut, mazhabnya berbeda dengan mazhab yang dianut oleh nenekku. Bahkan yang bikin aku ikutan jengkel, nenekku sering juga nonton channel yang membahas isu-isu politik, sehingga beliau juga ikut-ikutan terpengaruh dan menjadi fanatik dengan partai tertentu. Pernah suatu ketika kuota internetnya habis dan beliau pun datang ke sebuah counter HP di dekat rumah untuk beli paket kuota. Biasanya sih ibuku yang membelikan kuota, namun saat itu ibuku sedang bekerja dan sepertinya nenekku sudah tidak sabar menunggu ibuku pulang. Entah berapa kuota yang beliau beli, aku tidak tahu. Namun keesokan harinya beliau datang lagi ke counter tersebut dan protes pada penjaga counter. "Mas, ini bagaimana sih? Kemarin saya barusan beli kuota, masa sekarang sudah tidak bisa buka internet lagi? Biasanya kan sampai 1 bulan. Ini baru 1 hari sudah tidak bisa buat internetan," protes nenekku pada mas penjaga konter. "Coba saya cek dulu bu kuotanya," kata penjaga konter pada nenekku. Setelah dicek, ternyata kuotanya memang sudah 0 GB. "Iya ibu, ini kuotanya sudah habis," kata mas penjaga konter. "Masa sudah habis? Biasanya sampai 1 bulan,"
jawab nenekku ngeyel. Memang biasanya beli berapa giga kuotanya Bu? Tanya penjaga konter. Nggak tahu, biasanya anakku yang beliin, jawab nenekku. Terus kemarin ibu beli yang berapa giga? Tanya penjaga konter itu lagi. Nggak tahu Mas, pokoknya yang harganya 10.000, jawab nenekku. Oh, kalau 10.000 sih cuma dapat 2 giga Bu, makanya cepat habis, tanya penjaga konter. Ah, masa cepat habis, wong cuma saya pakai nonton pengajian kok, biasanya juga sebulan nggak habis, kata nenekku masih ngeyel. Mas penjaga konter pun sampai bingung bagaimana cara menjelaskannya. Kalau buat nonton pengajian sudah bisa dipastikan streaming YouTube. Ya sudah Bu, mending nanti anak ibu saja yang beliin kuota biar bisa awet 1 bulan, kata masnya penjaga konter dengan tersenyum. Akhirnya nenekku pun pulang dengan muka masam. Keinginannya untuk main internet harus ditahan sampai ibuku pulang kerja. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Nisa di Jogja. Terima kasih Mbak Nisa yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Nisa atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.